dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini, tanggal 8 November 2020. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan sebagai pengantar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Kita akan pujian saat kami berkumpul. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani yang kami terima, biarlah menjadi anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau menyerahkan hari
ini ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan ataupun menyaksikan melalui ibadah online ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Kehidupan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, dan segala sesuatu Allah memberkati hidup mereka. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu melimpah atas mereka. Berkati nanti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuki Budi Harjo. Tuhan berkati supaya lidah bibirnya, perkataannya, semuanya berasal dari Engkau ya Bapa. Dan setiap kami yang menerimanya sungguh-sungguh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini, pimpin kami semua yang mengambil bagian saat ini, supaya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, pimpin ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kebaikan doa ini. Haleluya. Amin. Kehidupan kita tanpa kasih Tuhan, tanpa penjagaan Tuhan akan sia-sia. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan selalu ada di dalam keseharian kita. Ada pujian yang mengatakan Tuhan menjagamu. Pujian ini mengatakan janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan karena Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu setiap saat. Tuhan dekat, Ia menjagamu, Ia menjagamu. Kita angkat pujian ini, Tuhan menjagamu. diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes
pasal 6 ayat 25 sampai 35. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu. Saya baca judulnya, kita akan membaca. Judulnya perikop ini adalah tentang roti hidup. Oke. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberikan hidup kepada dunia." Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, Yesus kawan yang sejati.
karena Engkau adalah kawan yang sejati dalam kehidupan kami. Di tengah apapun dalam kehidupan kami tahu kepada siapa kami bisa bersandar, kepada siapa kami bisa bergantung. Bapa, sesungguh kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam 1 minggu ini, tangan Tuhan selalu menyertai, tangan Tuhan selalu menjagai kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa syafaat kami kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami rindu tangan Tuhan boleh memulihkan situasi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami rindu supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Kami rindu Tuhan, bila situasi boleh kembali menjadi normal. Bapa, kami berdoa Tuhan, khususnya untuk pemerintahan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan penyertaan Tuhan, supaya setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang dikerjakan, boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai. Kami rindu Tuhan, supaya tangan Tuhan menuntun, supaya keputusan-keputusan yang diambil untuk boleh mensejahterakan negara kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya tangan Tuhan terus bekerja atas bangsa kami, boleh memulihkan ekonomi negara ini, boleh kembali memulihkan situasi politik negara ini, boleh kembali memulihkan Tuhan, khususnya keadaan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat vaksin yang sudah dipersiapkan, biarlah tangan Tuhan juga campur tangan, supaya ketika itu nanti boleh dibagikan, boleh disuntikan kepada banyak orang, boleh memberikan hasil yang positif. Kami rindu Tuhan, banyak orang boleh disembuhkan melalui vaksin ini. Kami rindu Tuhan, banyak orang kembali dipulihkan Tuhan, terbebas dari COVID-19, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, tangan Tuhan boleh campur tangan atas semuanya. Rencana-rencana besar dari pemimpin negara kami supaya bangsa ini kembali pulih, Tuhan campur tangan. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh kembali di dalam situasi yang normal. Kami rindu kami boleh beribadah seperti sedia kala. Kami rindu kami boleh bersekutu seperti sedia kala. Kami rindu kami boleh bekerja seperti sedia kala. Kami boleh bersekolah seperti sedia kala. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, segalanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Tuhanlah satu-satunya kekuatan kami. Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan jawaban atas segala keperluan kami. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk kota kami Jakarta. Kami berdoa buat pemimpin kota kami, Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur. Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan yang dari Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh Pak Anies boleh mensejahterakan kota ini, boleh menjadi keputusan yang terbaik untuk kota di mana tempat kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, supaya kota Jakarta menjadi kota yang segera boleh pulih dari pandemi ini. Kami boleh mempunyai masyarakat yang sungguh-sungguh taat kepada peraturan. Kami punya sungguh-sungguh masyarakat yang sangat-sangat mau mematuhi protokol kesehatan Tuhan, supaya kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat orang-orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah tangan Tuhan boleh memberikan pengharapan buat mereka. Tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan buat mereka. Ketika mereka sedang susah secara ekonomi, ketika mereka sedang susah secara situasi, Tuhan berikan kekuatan buat mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin terkena dampak daripada pandemi ini. Mungkin ada saat ini ada anak-anak Tuhan yang terkena COVID-19, yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tangan Tuhan boleh memberikan pemulihan buat mereka. Tangan Tuhan boleh memberikan kekuatan buat mereka. Tangan Tuhan boleh memberikan kesembuhan buat mereka. Mereka boleh terus melihat Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan, Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan Jakarta Baptist Community saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing, di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pada waktu yang tepat nanti kami semua
Kami boleh berkumpul bersama di gereja Tuhan di tempat ini, kembali bersekutu seperti sedia kala, kembali beribadah seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan, kuasa Tuhan terus boleh bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan. Kami bisa merasakan kedekatan satu dengan yang lain. Kami bisa merasakan atmosfer kasih Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami rindu Tuhan melalui ibadah online ini, kami semua boleh merasakan bagaimana Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat semuanya. Kami rindu tangan Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki. Kalau kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yuki, kita akan memuji Tuhan sebagai persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan, suara-Mu kurindukan. Buka telingamu
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35 tentang roti hidup. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal ke-6 ayat 25 sampai ke 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberikan yang makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, 31 Oktober 1517, seorang biarawan Katolik bernama Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gerbang Wittenberg di Jerman. Inilah suatu awal dari sebuah gerakan yang bernama reformasi, yang membawa kita kepada pengajaran Alkitab yang benar. Ya, salah satu semboyan daripada gerakan reformasi ialah solus Christus, hanya Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya ialah hanya Kristus satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa, dan hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Saudara, di dalam bulan ini kita belajar satu seri di mana kita akan belajar siapakah Kristus yang kita sembah. Dan kali ini kita membaca melalui teks kita dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Bagaimana Dia mengungkapkan dirinya sebagai roti hidup. Kenapa roti? Pertanyaannya, kenapa roti? Roti adalah bagian yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu. Roti adalah makanan sehari-hari mereka. Ya. Buat kita, buat orang Indonesia adalah nasi. Ya. Kita bisa mengatakan nasi hidup, gitu ya. Kalau dikontekstualisasikan di negara kita di Indonesia, bagi bagian yang paling esensi buat kehidupan Indonesia ialah nasi. Kita banyak, sebagian besar daripada kita sulit kalau berjauhan dengan nasi, gitu ya. Ya, udah makan burger, udah makan hal yang lain, kalau belum makan nasi kayaknya belum mantap, gitu ya. Jadi nasi adalah bagian esensial bagi masyarakat Indonesia. Sama seperti cerita yang kita baca pada pagi hari ini. Yesus berkata, "Inilah roti hidup." Karena gambaran roti adalah gambaran yang paling esensial, sama seperti nasi buat kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yesus menyingkapkan dirinya sebagai roti hidup. Kapan Yesus mengucapkan kalimat ini? Kalau Anda membaca ceritanya nanti secara utuh, Yesus sebenarnya menyampaikan identitasnya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Ya, ketika ada sebuah peristiwa besar di mana Dia memberikan makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki. Ya. Peristiwa yang terjadi setelah Yesus memberi makan
5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Sebuah mukjizat yang luar biasa yang dicatat oleh Injil. Ya. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kemungkinan besar yang hadir saat itu bisa 10.000 atau bahkan mungkin lebih. Ya. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Sebuah mukjizat luar biasa. Orang-orang melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan ketika setelah peristiwa itu, banyak orang terus mencari Yesus. Kalau kita membaca ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Yesus bilang, "Kamu cari aku karena kamu udah habis makan roti yang tadi diberikan. Kamu sudah kenyang, ya. Ketika kamu makan roti dan ikan, ya. Kenapa banyak orang mencari Yesus? Dikatakan Yesus berkata, bukan karena melihat tanda. Tanda yang dimaksud adalah mukjizat, ya. Tanda sesungguhnya sebuah peristiwa yang menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar, ya. Tanda menunjukkan pada sebuah pribadi, yaitu Yesus sendiri, ya. Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Ini adalah tanda yang menunjukkan tentang siapa Yesus, yaitu sang sumber kehidupan, ya. Tapi banyak orang nggak paham ini, nggak banyak orang mengerti ini. Banyak orang hanya puas dan kenyang dengan roti yang diberikan oleh Yesus. Banyak orang hanya puas dengan mukjizat yang disampaikan oleh Yesus. Banyak orang cukup puas hanya dengan memakan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi banyak orang mengikuti Yesus karena dapat makanan, dapat berkat jasmani, kenyang berkat, ya. Banyak orang cukup puas dengan sekedar apa yang Tuhan berikan, tapi tidak dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, ini yang menjadi persoalan, ya, di segala zaman. Ini tidak hanya persoalan di masa kini, tapi juga di masa Yesus hidup. Bahkan mungkin sampai di masa depan, gitu ya. Ada banyak orang datang tampaknya seperti mengikuti Yesus, tetapi sesungguhnya mereka sekedar mencari kenyang, ya. Mereka hanya sekedar mencari berkat, ya. Mereka sekedar mencari mukjizat. Tetapi tanda yang dimaksudkan adalah sebenarnya mengarahkan kepada pribadi Yesus. Banyak orang cuma sekedar mencari apa yang diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Selalu ada banyak orang yang mengikuti Yesus karena hal-hal demikian. Orang seperti ini tidak mencari Yesus untuk Yesus itu sendiri, tapi mereka mencari Yesus hanya sekedar mendapatkan berkat-berkatnya, hanya sekedar mendapatkan mukjizatnya. Itu sebabnya kalau Anda baca pasal ini secara keseluruhan, ya, ketika Yesus bicara tentang kebenaran rohani, ya, makan dagingku, minum darahku, ya, buat mereka ini sesuatu yang sangat berat, ya. Mereka nggak siap dengan hal-hal seperti ini. Kalau Anda baca di ayat yang ke-60 dikatakan, sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkan? Saudara, banyak orang hanya mengikuti Yesus ketika senang dengan berkatnya, tapi ketika ada sebuah komitmen yang disampaikan untuk mengikuti Yesus, banyak orang mengundurkan diri, gak siap diajar, gak siap kenal kebenaran yang sejati, mereka mundur. Wah, terlalu berat, perkataan terlalu keras, siapakah yang sanggup? Bahkan kalau Anda baca ayat yang ke-66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, ketika orang belajar kekristenan yang sejati sesungguhnya, banyak orang terkaget-kaget bahwa ini bukan cuma sekedar
berkat rohani, berkat jasmani. Gitu. Tapi sesungguhnya ialah kita belajar tentang Kristus itu sendiri, mengenal Kristus itu sendiri, bahkan memberikan komitmen kita kepada Kristus. Pikul salib, nggak banyak orang siap dengan ini. Banyak orang mengundurkan diri. Ketika hal-hal di luar berkat disampaikan dari atas mimbar, banyak orang merasa udah nggak menyenangkan. Ya, khotbahnya nggak menarik. Khotbahnya cuma bicara soal Yesus saja. Kami mau berkat, kami mau kesembuhan, kami mau hidup yang berhasil, kami mau hidup yang sukses. Saudara, banyak orang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Orang-orang mengundurkan diri mengikuti Yesus karena makanan jasmani, sekedar makanan jasmani saja mereka cari. Banyak orang mundur karena kebenaran mengikuti Yesus lebih dalam daripada sekedar mengikut Dia, karena berkatnya. Orang-orang yang disebut crowd, orang banyak. Mereka bukan orang yang berkomitmen mengikuti Yesus. Mereka sekedar fans of Jesus, ya. Mereka sekedar penggemar Yesus. Bukan berarti kita mengikut Dia kita tidak dapat mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Enggak, saudara. Kita mengikuti Yesus, kita tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Bahkan kalau Anda membaca ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki itu sebuah berkat, gitu ya. Yesus tahu ketika mereka kelaparan, Yesus memberikan mereka makan sebelum mereka minta. Saudara, ikuti Yesus, apakah mendapatkan berkat? Dapat berkat. Tuhan menjagai kita. Bahkan tanpa kita perlu meminta pun, Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, ketika Anda bisa menikmati ibadah online, itu karena berkat Tuhan. Tuhan memberikan penjagaan, penyertaan yang luar biasa. Itu berkat Tuhan. Luar biasa, saudara. Tapi seringkali orang berpikir hanya sekedar berkat jasmani. Ini yang menjadi persoalan. Yesus selalu peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Yesus peduli ketika kita membutuhkan hal-hal yang bersifat finansial. Yesus peduli ketika kita butuh kesembuhan. Yesus peduli. Tetapi mengikuti Yesus lebih daripada itu. Ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Siapakah makanan ini? Apa yang dimaksud Yesus dengan makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal? Makanan itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Dialah roti hidup itu. Dia datang dari surga, menjadi pengharapan buat kita. Dialah roti hidup itu sendiri. Dialah makanan yang dapat memuaskan segala kebutuhan kita sesungguhnya. Ayat 51 dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Oh, luar biasa, saudara. Yesus bicara soal pengorbanannya di atas kayu salib buat Anda dan saya. Dia memberikan hidup yang kekal ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia memberikan kehidupan yang sejati buat kita semua. Bukan sekedar pemenuhan jasmani kita, tetapi pemenuhan kehidupan yang kekal untuk jiwa kita. Kita mengikuti Yesus untuk mendapatkan Yesus. Seperti seorang pria yang jatuh hati kepada seorang wanita. Seharusnya dia mencintai wanita itu bukan sekedar mendapatkan yang lain dari wanita itu. Ya, bukan sekedar mendapatkan seks dari wanita itu, bukan sekedar mendapatkan mungkin harta dari wanita itu, kalau wanita itu mungkin anak konglomerat gitu ya. Bagaimana caranya mendapatkan makanan surgawi? Yaitu Yesus sendiri. Ayat 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pekerjaan kita adalah percaya. Dalam kehidupan ini untuk memperoleh berkat jasmani, Anda dan saya harus apa? Bekerja, dikatakan. Ya. Kalau Anda baca 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan gini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus sendiri yang ngomong, kalau nggak kerja jangan makan. Saudara, untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita, Anda dan saya perlu bekerja. Ya. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, ini luar biasa, Anda nggak perlu kerja. Ayat 29 tadi dikatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekedar percaya kepada Yesus. Inilah paradoks Injil yang luar biasa. Kita memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kita percaya. Percaya kepada apa yang telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kita menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Oh, jadi percaya mudah dong, Pak. Gitu ya. Gampang dong sekadar percaya. Mari kita lihat ayat 36. Dikatakan begini, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara, nggak mudah untuk menjadi percaya. Bahkan banyak orang-orang yang sudah melihat apa yang sudah Yesus kerjakan pun tidak percaya. Ternyata nggak mudah, saudara, untuk percaya Yesus. Iman yang kita punya datang dari Yesus sendiri. Kita ini orang berdosa, kita ini punya natur dosa. Di dalam keperdosaan kita sesungguhnya kita nggak bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kasih karunia-Nya, ya, kita diberikan iman untuk percaya kepada Dia. Ya. Ayat 44, kalau kita baca firman Tuhan ini luar biasa. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, ayat ini kembali mengingatkan kita, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Nggak ada seorang pun. Roma 3:23 berkatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua orang berdosa. Kita tidak mungkin datang kepada Allah, ya. Karena kita ini semua seteru-seteru Allah. Natur kita adalah natur yang membenci Allah. Makanya ayat 44 ini begitu luar biasa buat saya secara pribadi. Dikatakan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, ya, Anda dan saya tidak dapat mempunyai iman kepada Kristus kalau kita tidak ditarik oleh Bapa. Artinya apa? Ini adalah kehendak Bapa sendiri yang membuat kita mempunyai iman kepada Kristus. Ya. Saudara, luar biasa. Kalau kita semua saat ini bisa mempunyai iman kepada Kristus, itu semua sesungguhnya adalah pekerjaan Tuhan atas kita. Kita nggak punya andil apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak punya kemampuan apapun untuk bisa datang kepada Bapa di dalam keberadaan dosa kita. Tapi sesungguhnya ketika Bapa sendiri yang menarik kita, memampukan kita untuk beriman kepada Kristus. Saudara, wah, ini luar biasa. Ayat ini kembali mengingatkan pada kita semua, kalau kita bisa percaya kepada Yesus, itu adalah murni pekerjaan Bapa. Itu adalah anugerah, ya. Kita bisa percaya semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sola gratia, hanya melalui anugerah. Ketika kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, kita otomatis kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Gitu ya. Dikatakan
ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal adalah sebuah persekutuan atau perdamaian dengan Allah. Saudara, banyak orang berpikir bahwa hidup kekal itu nanti, ketika kita nanti meninggal lalu baru kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Tapi firman Tuhan berkata gini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ya. Barang siapa percaya kepada Yesus, pada saat itu juga ia beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Sesungguhnya kehidupan kekal ada sebuah persekutuan, perdamaian dengan Allah. Kita yang tadinya seteru Allah, kita yang tadinya adalah orang yang jauh daripada Allah, tapi ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita punya relasi dengan Tuhan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, saat itu juga kita didamaikan dengan Allah. Ya. Saudara, sebuah privilege yang luar biasa. Kita didamaikan dengan Allah. Kita kembali dapat bersekutu dengan Allah. Ya. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya musuh Allah, ya. Kita tidak dapat memilih Dia, ya. Kita tidak dapat mengakui Dia sebagai Tuhan. Kita cenderung berbuat dosa dalam kehidupan kita. Kita cenderung mengikatkan diri kita kepada keinginan-keinginan duniawi. Tapi saat itu juga ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita kembali dipulihkan dengan Tuhan. Ada perubahan hidup yang luar biasa. Persekutuan dengan Tuhan yang indah dimulai sejak kita percaya kepada Dia. Jadi kematian tidak lagi memisahkan persekutuan kita dengan Allah yang indah. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita dapat berdamai tidak hanya dengan Allah, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Kita dapat menerima diri kita sendiri, dan kita dapat berdamai dengan sesama kita. Luar biasa, saudara. Perdamaian dengan Allah dampaknya jadi begitu luar biasa. Kita bahkan bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan bahkan dengan sesama kita. Ada contoh-contoh yang luar biasa dari firman Tuhan. Kalau Anda pernah mendengar kisah wanita Samaria yang berada di pinggir sumur, ya. Bagaimana dia setiap siang baru keluar rumah mengambil air. Tapi ketika pertemuannya dengan Yesus mengubahkan semuanya itu. Dia dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tahu dia orang berdosa, ya. Dia perlu Kristus, ya. Hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Dan seketika itu juga hidupnya jadi berubah. Dia tahu bahwa hidup dia berdosa. Dan tidak hanya itu, dia mengabarkan Injil kepada semua orang. Saudara, ada perubahan yang luar biasa ketika hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Ada satu kisah lagi, ya, seorang bernama Zakheus, ya. Ketika Yesus mau menginap di rumahnya, banyak orang bilang, ngapain Rabi tinggal di rumah orang berdosa? Tetapi ketika Kristus datang dan mengubah kehidupan Zakheus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tahu dia salah, dia bahkan berkomitmen, ya, untuk mengembalikan semuanya yang pernah dia rampok dari banyak orang, ya. Dia mau kembalikan semuanya itu. Saudara, ketika hidup kita berdamai dengan Allah, semuanya berubah. Semuanya berubah. Mungkin saat ini ada orang-orang di luar sana yang hidupnya masih belum berdamai bahkan dengan dirinya sendiri. Ada dosa yang mengikat, mungkin ada masa lalu yang mengikat. Ada situasi-situasi di masa lalu yang membuat kita merasa jauh daripada Tuhan, sehingga akhirnya banyak orang kecewa dengan dirinya sendiri. Banyak orang akhirnya tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya. Tidak dapat bersukacita di dalam kehidupannya, takut, ya, sakit-sakitan dan lain sebagainya, ya. Sakit secara psikologis, ya. Banyak orang menjadi tertekan, depresi, ya. Tetapi ketika hidupmu didamaikan dengan Allah, semuanya akan berubah. Anda hanya perlu datang kepada Kristus
saat ini. Membiarkan dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan. Menempatkan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan. Maka hidupmu akan diperdamaikan dengan Allah. Hidupmu akan berubah. Kita kembali kepada Yohanes. Kalau Anda membuka Yohanes pasal ke-17, Yohanes pasal 17 di ayat yang ketiga dikatakan gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saudara, ketika kita memperoleh hidup yang kekal, kita mengenal Allah yang benar. Selama ini kita mungkin menyembah Allah yang salah. Mungkin ada Allah uang, mungkin ada Allah kenikmatan duniawi, mungkin ada Allah-Allah lain yang menguasai kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati. Mengenal itu punya banyak makna gitu ya. Ada mengenal sebagai relasi atau mengenal sebagai fakta. Saudara, kalau mengenal sebagai fakta, saya tahu misalnya ya, saya kenal Pak Jokowi gitu ya. Saya kenal sebagai faktanya, saya kenal Pak Jokowi sebagai presiden. Saya kenal, saya tahu dia sebagai presiden, tetapi saya nggak punya relasi secara pribadi dengan Pak Jokowi. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita tahu Yesus, kita kenal Yesus, tetapi kita tidak pernah punya relasi dengan Yesus. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kehidupan kita akan berubah. Kita diarahkan kepada Allah yang benar, Allah yang sejati, bukan ilah-ilah lain yang selama ini mungkin mengikat kehidupan kita. Allah yang sejati, Allah yang benar. Ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah jawaban yang sesungguhnya. Ketika kita mengenal Allah yang benar, maka kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Sama seperti perempuan Samaria yang bertemu Yesus di pinggir sumur. Ketika dia menemukan Allah yang sejati, hidupnya berubah. Saudara, Anda perlu menemukan Allah yang sejati. Berkat-berkat yang Tuhan berikan bisa jadi berhala yang jahat dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan berkat sebagai sumber kepuasan kita. Boleh gak minta berkat? Boleh. Tetapi ketika berkat hanya yang menjadi sumber kepuasan kita, seks menjadi sumber kepuasan kita, traveling menjadi sumber kepuasan kita, emas menjadi sumber kepuasan kita, harta kita menjadi sumber kepuasan kita, anak kita menjadi sumber kepuasan kita, karir kita, jabatan kita menjadi sumber kepuasan kita, maka berkat-berkat itu menjadi berhala yang jahat dalam kehidupan kita. Anda perlu kenal Allah yang sejati, si pemberi berkat itu sendiri. Maka hidup kita akan berubah. Kita akan dipuaskan. Kita tidak lagi haus dan lapar lagi akan hal-hal duniawi ini. Hal-hal yang selama ini mengikat kita, ilah-ilah yang selama ini mengikat kita, yang kita pikir dapat memuaskan kita. Berkat-berkat jasmani yang kita pikir selama ini yang menjadi sumber kepuasan kita. Tapi ketika kita menemukan Allah yang sejati, maka kita akan dipuaskan secara penuh.
kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Hidupmu akan penuh di dalam Kristus. Saudara, pagi hari ini saya mengundang kita semua datang kepada Allah yang sejati. Datang kepada roti hidup itu, si sumber berkat itu. Kita datang kepada Dia bukan karena kita butuh berkatnya. Kita datang kepada Dia bukan karena kita butuh apa yang Dia berikan, tapi kita datang kepada Dia karena Dialah sebenarnya pemuas sejati dalam kehidupan. Kita perlu datang kepada Allah yang sejati supaya hidup kita dipuaskan, disegarkan di dalam Dia. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang lain selain di dalam Kristus. Anda hanya perlu mengenal Kristus dan karyanya dalam kehidupan Anda. Maka hal-hal lain tidak menjadi yang utama lagi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat roti hidup itu. Roti yang dapat memuaskan kehidupan kami. Roti yang dapat menyegarkan kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat itu sendiri. Tuhan, kami rindu biarlah kami hanya mencari Engkau, si sumber berkat itu. Kami tidak hanya puas dengan berkat-berkat-Mu, tetapi sesungguhnya biarlah kami boleh hanya puas di dalam Engkau. Mungkin pada pagi hari ini Tuhan, ada orang-orang yang masih mencari kepuasan-kepuasan duniawi di luar sana. Mungkin saat ini Tuhan ada orang-orang yang masih terikat akan hal-hal dosa di luar sana, yang menonton siaran pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bila mereka boleh mengenal Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mereka boleh datang kepadamu dan mendapatkan kepuasan yang sejati. Bukan dari materi, bukan dari kepuasan-kepuasan duniawi yang lain, tetapi mereka mendapatkan kepuasan yang sejati dari Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau saat ini ada orang-orang yang menonton siaran ini dan mereka membutuhkan jawaban daripada kehidupan mereka, Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah mereka menemukan Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menemukan Allah yang sejati dalam kehidupan mereka, yang dapat menjadi jawaban atas setiap kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami terus menemukan kepuasan yang sejati di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Hanya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Yuki atas kebenaran firman Tuhannya. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan Yesus dalammu. Dunia yang penuh
mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup yang akan disampaikan Pendeta Yuki, dan nanti dilanjutkan dengan pujian penutup Tuhanmu memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat bahwa karya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman yang disampaikan tidak hanya berhenti sampai didengar saja, tetapi sungguh firman yang disampaikan boleh menjadi sesuatu yang dihidupkan dalam kehidupan jemaat Tuhan masing-masing. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bahwa setiap jemaat Tuhan ketika mereka besok kembali ke dalam aktivitas mereka masing-masing, biarlah tangan Tuhan boleh menyertai kehidupan mereka. Yang kembali harus bekerja, biarlah tangan Tuhan memimpin. Yang harus kembali untuk berkuliah atau bersekolah, juga tangan Tuhan memimpin. Jauhkan mereka daripada sakit penyakit, sertai mereka di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Biar sungguh-sungguh karya Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Syukur bahwa ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan tersebut dapat diberikan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening 55301885668 atas nama Irwan Putra. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak saudara untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.